Sebagai ungkapan syukur kita untuk setiap kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau bersaat teduh sejenak sebentar sebelum kita ibadah. Saat teduh selesai, kita akan terima khotbah dan salam yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau habiskan ibadah kita. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita percaya ibadah ini memberkati kita, karena kita memulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama dengan gereja dari segala masa kita menaikkan pengakuan iman kita dalam bahasa Minang. Ambo percaya kepada Tuhan, Aba dan Maha Kuasa, kali langit jo bumi, jo Yesus Kristus anaknya Nantongba, Juru Selamat kita. Nanti kandung dari suci, lahir dari perawan Maryam, nama rasai dari perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati lalu dikubur. Masuk ke dalam alam maut, di hari yang ketiga, bangkit di antara orang mati. Naik ke sarugo, duduk di sebelah suhu Tuhan, Aba dan Nyokan ibu dari sarugo ke dunia. Aku percaya kenyataan suci Jona Tongga, perhimpunan umat dan suci, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup dan kata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Mari Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini, sebab kasih setianya Tuhan besar sampai kelak. Segala pujian, hormat kita berikan bagi Tuhan kita. Bersyukur padamu di antara
sebagai gereja Tuhan untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk penyertaan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat penghiburan yang Tuhan juga berikan bagi kami hari lepas hari, sehingga kami mampu Tuhan menjalani setiap proses di dalam kehidupan yang kami harus lalui. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau beribadah, pimpin setiap kami, hamba-Mu Tuhan, jemaat Tuhan. Bahkan setiap kami saat ini para penata layan ada di dalam hikmat dan urapan Tuhan. Kami berdoa secara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong pimpin mereka dan sertai mereka Tuhan untuk tiba di tempat ini dan bersukacita bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah mengecap setiap kebaikan Tuhan, bahkan sudah melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kehidupan kita semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menolong hari lepas hari. Saya persilakan. Adakah yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Tidak ada. Pak Andi mau bersaksi, silakan. Halo. Daripada nggak ada yang bersaksi, saya jujur ya. Saya mau cerita waktu itu udah lama, kira-kira udah 10 tahun yang lalu nih, saya baru ingat lagi. Waktu itu kan hujan, genteng bocor. Terus waktu gerimis saya mau benerin genteng. Waktu saya naik tangga, belum menginjak genteng, waktu saya naik tangga ada geledek, kencang bener, saya kaget. Terus tangganya jatuh, saya ikut jatuh. Terus tangan saya sini sakit, kena tembok. Kira-kira 2 atau 3 hari, karena waktu panas saya mau balik lagi nih, mau benerin genteng. Lalu di belakang ada orang lagi benerin antena. Saya tanya, Pak, kenapa antenanya Pak? Sambar petir. Oh, waktu itu berarti petir itu. Bukan geledek. Jadi untung saya nggak kena. Udah itu aja, makasih. Kasih kami untuk kesaksiannya. Mari Bapak Ibu kita mau persiapan sembahan syukur kita. Kita mau berikan persembahan. Ayat persembahan saya mau bacakan bagi kita. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Nilis akan mengedarkan kantong persembahan bagi kita. Bersyukur, bila syukur, disyukur, susah ataupun senang, disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, disyukur, susah ataupun senang, disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan penyertaan dan pembelaan berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami saat ini juga diberi kami kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami masing-masing saat ini. Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tangan-tangan pengelola ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana agar bisa menolong untuk mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan pelayanan kami. Setiap tangan yang terulur bagi pelayanan kami Tuhan berkati, pekerjaan, usaha, rumah tangga, apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahannya dan juga Nilis. Mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman terus bekerja dan memenuhi kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau. Katakan setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam
Tuhan, kami berterima kasih karena kesetiaan Tuhan tidak pernah pupus dalam kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan terus menerus sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, bahkan saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama, menyampaikan ucapan syukur kami. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ujian penyembahan kami ingin diberkati oleh firman-Mu. Bapak, berbicaralah, pakailah hamba-Mu, jadikan saluran berkat bagi kami semua, sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan boleh sampai kepada kami, dan ini bisa menolong kami untuk tumbuh dan semakin mengerti bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka tidak ada kuasa lain di dalam ruangan ini kecuali kuasa yang dari Tuhan. Dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan tidak akan mampu masuk di tempat ini, bahkan mengganggu kami. Kami siap dan kami membuka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Salam. Bapak Ibu, sebelum baca firman Tuhan bersama-sama, kita mau serahkan anak-anak kita ke kelas mereka, yuk, anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersama-sama mau mendoakan mereka, menyerahkan mereka. Ayo agak kita berdoa dulu. Ayo duduk diri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan atas mereka, sehingga ketika firman disampaikan mereka bisa mengerti dengan baik, dan urapan Tuhan tetap tinggal di dalam mereka, dan mereka bisa menjadi anak-anak yang semakin tumbuh di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan guru-guru mereka, Tuhan berkati, Tuhan menolong. Biarlah dari lidah bibir para guru sekolah minggu bisa disampaikan kebenaran firman Tuhan, dan anak-anak kami boleh mengertinya dengan baik. Kami serahkan anak-anak kami ke kelas mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau bicara soal kesembuhan. Ayatnya saya salah. Seharusnya Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 6 sampai 13, bukan Markus 6. Bapak Ibu, ini cerita yang sederhana, bukan sederhana juga sih, tapi cerita yang banyak kita tahu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya, lalu kita akan baca bersama-sama. Di layar saya sih kecil, kalau Bapak Ibu sudah dapat Markus pasal 5 ayat 6 sampai 13. Kalau sudah dapat, mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 5, ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, dan demikian seterusnya sampai ayat 13. Markus pasal 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ia berlari dan sujud menyembahnya. Ayat 7. Dan keras ia berteriak, karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena masih mendapat kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini kalau kita lihat ini, kita dapat melihat bagaimana iman, ya, iman yang ditumbuhkan itu memiliki kuasa yang luar biasa di dalam penyembuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa
Markus 5 yang kita baca barusan ini menceritakan seorang anak, bukan seorang anak sih, seorang pemuda yang dirasuki roh jahat. Bahkan roh jahat itu menyebut diri mereka legion. Legion itu karena kami banyak katanya. Nah, yang menariknya adalah orang muda ini yang kerasukan roh itu, yang dikuasai oleh roh jahat, tapi masih memiliki secercah harapan akan kesembuhan. Sehingga ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berlari menghampiri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan seorang pria yang diserang oleh banyak setan dan menjadi kerasukan. Dia menderita dan hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Tuhan Yesus tiba, segalanya menjadi berubah. Yang menariknya adalah pada masa itu, karena medis belum seperti sekarang, rumah sakit belum ada, orang-orang masih diobati oleh tabib, orang-orang pandai yang mengobati secara natural, mungkin alami, jamu dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengalami kerasukan roh jahat kayak gini, biasanya itu dibuang, diusir. Makanya dikatakan orang muda ini berkeliaran di kuburan. Nah, Bapak Ibu, kalau dibilang berkeliaran di kuburan, Alkitab kita mengatakan berkeliaran di kuburan, jangan kita pikir kuburannya itu kayak kuburan kita di Menteng Pulo, atau kuburan kita itu kayak di heaven, bukan gitu. Yang di Kerawang itu bukan. Kuburan yang di sana itu bergua-gua bentuknya. Bukan saya, bukan guanya saya, tapi gua. Gua namanya. Jadi kuburan di sana itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Toraja, nah kuburan di Israel itu kurang, di Timur Tengah itu kurang lebih seperti itu. Adanya di bukit-bukit yang dibolongin lalu menjadi makam di sana. Nah, jadi orang muda yang dirasuki, dikuasai oleh roh jahat, dia sebenarnya kayak diusir sama keluarganya, nggak boleh tinggal di perkampungan mereka, memang tradisinya begitu, lalu dibuang. Sama sehalnya kalau orang sakit kusta pada masa itu. Orang kalau sakit kusta pada masa itu dibuang, ditaruh di salah satu lembah, di mana lembah itu memang tempat orang-orang kusta sampai mereka benar-benar sembuh. Dan sembuhnya mereka itu ditentukan oleh imam. Kalau imam bilang udah sembuh, nggak ada lagi titik putih di tubuhnya, kustanya sudah sembuh, dia baru boleh pulang. Tapi kalau nggak tetap tinggal di lembah itu. Orang-orang yang kerasukan roh juga kayak gitu. Nah, pada masa itu orang muda ini disebutkan berkeliaran di kuburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah iman dan kesembuhan ini menggambarkan perjumpaan orang ini dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Perjumpaan orang ini dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan, dia memberanikan diri kepada Tuhan Yesus meskipun dia mengalami sebenarnya kalau orang dirasuki roh jahat itu tanpa sadar dia tidak bisa berpikir secara normal. Tapi yang menariknya, dia meskipun begitu menderita, bahkan dikatakan dia telanjang. Kalau orang telanjang sampai seperti itu berkeliaran itu artinya dia udah nggak. Kalau zaman sekarang bilangnya gila kali ya, orang udah nggak waras, gitu. Tapi dia, Sekarang nggak boleh bilang gila, OGD. Oh ya, OGD, orang dengan Gangguan jiwa. orang dengan gangguan jiwa. Jadi sekarang sebutannya orang dengan gangguan jiwa. Tetapi Orang yang nggak beres. ada sedikit imannya di dalam diri orang itu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang gila, orang sakit yang depresi dan lain sebagainya itu, pada dasar di dalam dirinya ada sedikit iman, ada secercah harapan. Tinggal dia menemukan pemantiknya untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan. Nah, orang ini ketika melihat Yesus lewat, dia langsung berlari dan menghampiri Yesus. Lalu dia disembuhkan. Tetapi pria ini walaupun kerasukan setan, memiliki iman yang kuat. Imannya tetap percaya kepada Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berlari dan sujud. Bukan berlari menjauh, tapi dia berlari menghampiri Tuhan Yesus lalu sujud. Ini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan dalam situasi terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita harus mencari Tuhan Yesus dengan iman yang tulus.
Cari Tuhan dengan tulus, Bro. Cari Tuhan dengan tulus, dengan harapan pemulihan, kesembuhan kembali terjadi di dalam kehidupan kita. Di Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan ini, carilah Tuhan selama Dia berkenan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun yang mendesak, menekan kita, bagaimanapun kondisi, mungkin kita sangat terpuruk sekalipun saat ini, mungkin kita sangat kesusahan sekalipun saat ini, mungkin kita terasa terhimpit sekalipun. Bukan terhimpitnya orang Padang, tapi terhimpitnya beneran, Bapak Ibu. Karena orang Padang kalau terhimpit maunya di atas. Jadi orang Padang tuh kayak gitu. Enggak, ini terhimpit beneran. Carilah Tuhan. Seperti orang muda ini. Ketika kita mencari Tuhan, itu udah langkah awal untuk kita mengalami pemulihan, udah merupakan langkah awal kita untuk menerima kemenangan. Makanya Yesaya mengingatkan kita lagi di Yesaya 55 ayat 6 ini, carilah Tuhan selama Dia berkenan. Ditemui. Lalu berseru kepadanya. Orang muda ini berlari. Gambaran dia mencari Tuhan. Lalu dia sujud dan berseru. Tapi ketika dia mau berseru, roh jahatnya yang bersuara duluan. Nah, ini kadang-kadang kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, mungkin hati kita, mungkin roh kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tapi bisa jadi ego kita, roh kita, atau kalau kita mau menyalahkan roh jahat yang ada di sekitar kita, memimpin kita untuk mengatakan saya nggak perlu Tuhan. Roh jahat ini mengatakan, apa urusanmu sama kami? Orang muda ini dengan iman, dia berlari secara manusia. Dia berlari sujud kepada Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam dirinya, roh jahat itu malah berkata, apa urusanmu dengan kami, hai Kristus Yesus? Waktumu belum tiba. Nah, ini dia ungkapan yang menarik. Waktumu belum datang. Jadi saya masih bisa berkuasa, kata setan-setan, kata iblis itu, karena waktumu belum tiba. Tapi akhirnya karena iman yang sedikit itu, karena Tuhan Yesus bilang, meskipun imanmu sebesar biji sawi, tapi kamu dapat memindahkan gunung. Di hati itu harus ada iman, Bapak. Saya ingat cerita waktu suatu kali Tuhan sangat marah dengan kota Sodom dan Gomora. Lalu dia ngomong sama Abraham. Sebelumnya dia mau menghancurkan kota itu, tapi dia ingat Abraham. Lalu, masa saya mau menyembunyikan apa yang ingin saya lakukan kepada Abraham, kata Tuhan. Lalu dia ngomong sama Abraham, saya melihat kejahatan kota Sodom sudah sampai ke langit, dan kota ini harus dihancurkan. Tapi Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang yang saleh di kota itu, apa akan kau hancurkan? Tuhan bilang enggak. Tapi Abraham gak menemukan dari 50 orang di situ. Gimana tawar-menawar lah. Abraham bilang 45 Tuhan. Ya kalau ada boleh. Sampai terakhir akhirnya 10 orang. 10 orang nggak ada juga. Ya udah 5 lah kalau ada. Enggak juga. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau ada 1 orang saja yang hidupnya saleh di situ, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom. Ternyata enggak, loh. Di situ ada Lot, ada keluarganya, berarti Lot masih termasuk tidak saleh hidup. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu baca cerita di Kejadian itu, bagaimana Lot membela tamu yang datang ke rumahnya, 2 orang pria gagah nginep di rumahnya. Lalu orang-orang Sodom mau memperkosa tamunya itu, tapi Lot malah serahin, ini ada anak gadisku, pakailah dia. Lalu dia, nah ini menggambarkan juga secara moral Lot tidak ini, tapi Tuhan masih menolong Lot. Dan kota Sodom itu dihancurkan. Kenapa? Karena nggak ada sama sekali orang baik di sana. Bapak Ibu,
pemuda ini ada sedikit memiliki harapan. Dia percaya kepada Tuhan. Makanya ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berlari-lari menghampiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Pertama-tama kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, ya, kamu, aku adalah pokok dan kamu adalah rantingnya. Di luar aku, nggak bisa. Jadi kenapa kita harus mencari Tuhan? Kata Nabi Yesaya, selama dia berkenan untuk ditemui, karena memang Tuhan itu sumber pertolongan kita. Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menjawab seruan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawaban atas apa yang kita harapkan. Gak ada jaminan di dunia ini, gak ada kepastian. Mari kita menggantungkan semua harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia yang punya jalan ajaib. Dia yang tahu bagaimana cara menolong kita yang terbaik. Dan ingat Bapak Ibu, ya Bu Rita, Bu Widya, di segala hal yang kita hadapi, Tuhan tahu cara menolong kita. Tapi yang paling penting bagi Tuhan bukan cara menolong kita, melepaskan kita dari masalah. Bagaimana Tuhan menolong kita. Masalah itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk membentuk karakter kita. Makanya Paulus berkata, sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi tujuannya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa itu. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia memang pertolongan pertama kita. Dikatakan jangan berharap kepada manusia, karena engkau pasti kecewa. Tapi berharaplah pada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu jangan sekali-sekali menggantungkan harapan kita kepada materi, Bapak Ibu, kepada uang, kepada kekayaan, jabatan. Ini sekarang orang lagi pada banyak memberikan harapan-harapan, dan ada banyak orang yang bergantung kepada orang yang memberi harapan itu. Bapak Ibu, menjelang pemilu kita udah mulai sekarang ada janji-janji yang diberikan. Nah, oleh karena itu berhati-hati Bapak Ibu, jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada apapun. Bahkan kepada kekuatan kita sendiri. Kita menggantungkan harapan kita kepada kemampuan kita, kepada kekuatan kita, kepada kepandaian kita. Itu semua akan menjadi sia-sia dan kita akan kecewa. Tuhan tidak pernah kehabisan cara, itu Nabi Yesaya katakan. Melepaskan kita dari segala, karena dikatakan begini, Nabi Yesaya bilang, Yesaya 55 sekali lagi ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi, Tuhan tahu yang terbaik. Jamnya, Tuhan tahu yang terbaik untuk Jam. Selama kita menaruh harapan kita, menggantungkan harapan kita kepada Dia. Jangan andalkan manusia, Bapak Ibu. Mengandalkan manusia kecewa. Dan kita semua mungkin di ruangan ini pernah dikecewakan dengan manusia, dengan orang yang kita harapkan. Kemarin ada seorang politikus pengamat militer bilang gini, saya saking cintanya dengan pemimpin ini, sehingga ketika melihat apa yang dia buat mengecewakan, itu bagi saya bukan sekedar kecewa, katanya. Sakit sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita terlalu berharap sama orang, terlalu menggantungkan harapan kita kepada orang, dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, itu kecewa banget. Ya, di dunia politik kayak gitu. Bapak Ibu tahu tokoh-tokoh politik yang berharap, bergantung, tapi kenyataannya tidak sesuai. Oleh karena itu hari ini kita belajar, gantungkan harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan cara, itu yang paling penting. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk melepaskan kita dari segala persoalan kita.
kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membebaskan kita dari masalah kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu adalah hal yang biasa. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, karena Tuhan itu setia dan adil. Pada waktunya Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan itu setia dan adil. Percaya Bapak? Ya Bu Susannya, percaya Tuhan itu setia dan adil. Di saatnya, pada waktunya Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin di tengah keterpurukan kita berkata, Tuhan kok gak ada jalan keluar, Tuhan kok saya punya masalah terus menerus. Kata Tuhan, carilah Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati. Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena di Tuhan itu sumber kehidupan. Sekali lagi Mazmur 69 ayat 32 berkata begini Bapak Ibu, kamu yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Bapak Ibu yang selama ini ada banyak orang mengabaikan Tuhan, ada banyak orang sudah tidak mau lagi beribadah, ada banyak orang yang sudah tidak peduli lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata melalui Mazmur 69 ayat 32 kata, carilah Tuhan, biarkan hatimu hidup kembali. Hidup kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang menjauh dari Tuhan, ketika dia membuang Tuhan, ketika dia melupakan Tuhan, roh yang ada di dalam dia gak hidup lagi. Kenapa? Roh kita hidup ketika kita connect, ketika terhubung dengan Tuhan. Cerita Adam dan Hawa kita tahu. Tuhan berkata kamu gak boleh makan semua pohon yang ada di sini, tapi yang di tengah kamu gak boleh makan. Saat kamu makan, kamu mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, bukan soal makannya. Tuhan tidak persoalkan makanan, karena semua itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu ingat di Kejadian pasal 1, semua yang diciptakan Tuhan dibilang apa? Baik. Baik. Termasuk pohon yang di tengah itu. Jadi bagi Tuhan bukan soal kamu makan, tapi soal kamu dengerin saya atau tidak. Kamu taat atau tidak. Ketika kamu tidak taat, kata Tuhan, roh yang ada di dalam kamu mati. Roh yang aku hembuskan, nafas yang aku hembuskan ke tubuhmu itu, saat itu juga mati. Terputus hubungan, nggak ada koneksi lagi. Makanya Amos bilang, Amos 5 ayat 4 tuh di sini katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup itu menjadi bernilai. Hidup kita menjadi bermutu ketika kita terus-menerus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita terus-menerus berusaha untuk mencari Tuhan di dalam keseharian kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang muda ini berusaha mencari Tuhan karena dia tahu ada kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan. Kuasa Kristus itu nyata. Tuhan Yesus memiliki kuasa atas setan-setan. Ketika setan-setan berkata kami legion, seolah-olah dia mengintimidasi Tuhan. Bukankah ada banyak orang ketika dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan masalah saya banyak banget, Tuhan masalah saya berat sekali, Tuhan pergumulan saya kok gak selesai-selesai. Seolah-olah kita mau mengintimidasi Tuhan. Tuhan bilang enggak, aku lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan ketika roh jahat itu bilang, kami legion, sebab kami banyak. Tapi Tuhan nggak tahu, nggak takut, karena kuasa Tuhan lebih besar. Dan ketika Tuhan bicara, roh itu, setan-setan itu tunduk. Hal ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika kamu menghadapi apapun, mungkin kita merasa dunia memusuhi kita sekalipun, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Amsal bilang gini, Amsal 27 ayat 7, banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang setia siapa yang menemukan? Bapak Ibu, orang baik banyak di muka bumi, tapi orang yang benar-benar setia itu susah. Tuhan melihat kenyataan itu.
manusia setia kepada Tuhan atau tidak. Jangan-jangan dia suka sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan selama diberkati. Ketika dia tidak diberkati, dia lari dari Tuhan, cari Tuhan yang lain. Atau sebaliknya, ada masalah, persoalan, pergumulan gak berhenti-berhenti. Tuhan gak bisa menyelesaikan masalah saya, Kristus gak punya kuasa sama sekali, saya mesti cari yang lain. Akhirnya dia pergi ke yang lain. Di sisi lain ada fenomena gereja saat ini, jemaat-jemaat gereja masa kini. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika gereja dirasakan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, gereja tidak bisa menyelesaikan masalahnya, gereja tidak bisa menyelesaikan memenuhi keperluan apa yang dia butuhkan, dia cari gereja lain. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu menjadi penting. Tuhan Yesus bilang, burung punya sarang, serigala punya lubang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk menaruh kepala. Kenapa? Karena kesetiaan itu sulit dicari. Saya percaya kita yang di ruangan ini adalah orang-orang yang setia, punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan iman ini yang menyembuhkan. Orang muda yang dirasuki setan itu memiliki kekuatan iman, meskipun sedikit, dan dia mengalami kesembuhan. Kepercayaan yang mendalam itulah yang paling penting. Biarlah Bapak Ibu, iman Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus seperti jangkar yang dibuang ke laut menjadi tambatan kapal yang besar itu. Bapak Ibu tahu kapal tanker? Bu Rita tahu kapal tanker, Bu Rita? Tahu kan kapal tanker itu besar sekali, lebih besar dari gereja ini. Besar sekali. Tapi dia tuh kalau jangkar sudah diturunkan, jangkar itu nggak terlalu besar juga sih, mungkin 2 meter tingginya, terus lebarnya segini, sekitar 4 meter, itu nggak terlalu besar, tapi bisa menghentikan kapal. Iman orang muda ini punya iman kecil banget, tapi iman itu dalam, kepercayaan itu dalam. Walaupun ada roh yang bentuknya legion, legion itu berapa kompi itu berarti itu? Banyak banget itu. Ada di dalam tubuh orang muda itu, tapi ada sedikit iman di situ. Dan itu tertambat dalam sekali. Kalau Daud bilang seperti tumbuhan yang tertanam di tepi air, akarnya sampai ke bawah, tidak goyah oleh angin. Iman yang dalam dan teguh kepada Yesus Kristus adalah kunci untuk mengaktifkan kuasa kesembuhan, pemulihan. Laki-laki ini, orang muda ini percaya sepenuhnya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Kekuatan dari iman yang kecil itu menjadi kekuatan rohani yang luar biasa. Kuatnya iman menciptakan lingkungan spiritual, lingkungan yang luas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menumbuhkan iman ini? Bagaimana cara kita menumbuhkan ini? Pertama, cara penting untuk meningkatkan iman kita adalah mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Di rumah malas baca renungan, ke gereja nggak pernah datang ke gereja hari Minggu, ya sudah, habislah kita. Bagaimana iman kita tumbuh? Rasul Paulus berkata bahwa iman itu tumbuh oleh karena mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa semakin percaya kepada Tuhan, kita bisa semakin yakin kepada Tuhan, iman kita tumbuh dengan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan di pertemuan ibadah-ibadah kita, di dalam gereja. Ada penjelasan yang disampaikan, ada ilustrasi yang diberikan sehingga memperjelas kita tentang firman yang akan kita dengar itu. Saat ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, saya memberi penjelasan-penjelasan yang secukupnya. Kita dapat mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Baca firman Alkitab, dengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Ketika firman Tuhan terus-menerus kita dengar, ketika firman Tuhan terus-menerus kita baca, ketika firman Tuhan terus-menerus kita renungkan siang dan malam, itu akan mentransformasi kita, akan mengubah kita. Bapak Ibu, orang bilang
Enggak Pak Yan baca firman Tuhan, saya setiap hari baca Alkitab, tapi hidup saya begini-begini. Saya enggak Bapak Ibu. Enggak Bapak. Kayak orang fitness kalau Bapak Ibu, tapi kalau zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu orang olahraga, jadi saya waktu masih tinggal di Padang, saya hampir tiap pagi berenang terus fitness. Itu di tempat fitness nggak ada cermin, jadi kita nggak bisa melihat badan kita gitu. Kalau zaman sekarang kan orang kalau lagi fitness di foto, di bangun. Kalau dulu nggak bisa kelihatan, tapi tanpa sadar lama-lama celananya jadi sempit, bukan karena perutnya buncit kayak sekarang, tapi karena memang dagingnya, ototnya tumbuh besar. Tangan bajunya jadi terasa sempit. Iman kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, memperhatikannya dengan baik-baik, itu mentransformasi kita, mengubah kita. Mungkin kita nggak terasa, saya begini-begini saja, tapi orang lain akan merasakan ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, ribuan kali mendengarkan khotbah, tapi tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan yang signifikan di dalam karakter kita, mungkin ada yang salah dari pendengaran kita. Mungkin ada yang salah dari pendengaran kita. Di kupingnya mesti dipakein lilin, jadi dicari kotorannya sehingga firman. Nah, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan pria ini, orang ini menjadi normal. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, hidup yang diubahkan ini, kuasa Kristus mampu mengubah hidup orang ini yang tadinya mengalami penderitaan. Kristus dapat menghilangkan setan-setan dalam hidupnya, dan orang ini mau pergi gitu. Orang ini mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan ikut aku, pulang. Kenapa dia harus disuruh pulang? Ketika Tuhan Yesus mau naik perahu, karena dari Gerasa itu dia turun, terus Tuhan Yesus mau naik perahu sama murid-muridnya, orang yang kerasukan setan yang sudah disembuhkan ini mau ikut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan ikut. Kamu harus pulang. Kembali ke kampung halamanmu, biar orang melihat ada perubahan di dalam hidup. Kamu mengalami transformasi, bukan transformer. Transformer itu mobil jadi robot gitu. Tapi kita transformer dari yang buruk menjadi yang baik, mengalami transformasi. Persoalan dalam menjalani iman, meskipun iman memiliki kekuatan yang besar untuk menyembuhkan, ada tantangan. Ini sering terjadi. Ketidakpastian mungkin, keraguan mungkin, cobaan menghalangi kita, membuat kita. Tapi ada pilihan Bapak Ibu yang bisa mempengaruhi akibatnya. Setan-setan itu memohon kepada Tuhan Yesus. Setan-setan ini bisa memohon juga. Izinkan kami masuk ke babi-babi itu katanya, ke kawanan babi itu. Lalu kawanan babi itu dirasuki oleh setan, roh jahat itu. Dan yang menariknya apa yang terjadi Bapak Ibu? Babi-babi itu lari ke jurang dan mati semua. Gara-gara itu Tuhan Yesus diusir dari Gerasa, karena pemilik babi marah, rugi banyak itu. Di Padang ada namanya Pasar Usang. Pasar Usang itu banyak ternak babi. Saya lihat kalau peternak babi itu babi kayak gitu. Ngebayangin kalau ada 2.000-an babi dirasuki roh jahat, waduh, bruk, jutaan itu habis. Bapak Ibu, tapi ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Apapun yang kita buat, keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita lakukan, selalu ada konsekuensinya. Saat ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan mengizinkan hidup kita diubahkan dengan tekad saya mau berubah seperti yang Kristus mau, maka dunia ini tidak akan merusak kita. Pikiran-pikiran, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak akan mengganggu kita, tidak akan merusak kita. Tapi kita harus mengambil keputusan. Saya mau percaya sama Tuhan. Karena dia berkata begini, aku tidak akan membiarkan kau sendirian, aku tidak akan meninggalkan kau sendirian. Janji Tuhan, aku akan menyertai kau. Bapak Ibu, mungkin dunia ini boleh pergi, orang-orang boleh menjauh dari kita dengan berbagai alasan apapun. Mungkin orang-orang boleh meninggalkan kita sendirian, tapi ingatlah janji Tuhan.
engkau tidak akan pernah berjalan di lorong gelap sendirian. Tuhan berjanji kepada Yosua, ketahuilah aku berjalan di depanmu. Apapun yang kita hadapi, ada Tuhan di depan kita. Bahkan sekarang Tuhan Yesus yang kita kenal itu bukan lagi jalan di depan kita. Dia jalan di sisi kita, menuntun kita. Kadang-kadang dia menggendong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pilihan akan mempengaruhi akibat. Pelajaran dari kesembuhan ini Bapak Ibu, dari pemulihan orang yang kerasukan roh jahat ini, pertama-tama dia mengalami kepenuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya dengan menyembuhkan orang. Hal ini mengajarkan kita tentang belas kasihan dan kekuatan penyembuhan. Belas kasihan. Kita berbelas kasihan sama orang yang menderita, berbelas kasihan sama orang yang berduka, berbelas kasihan sama orang yang bergumul aja itu sudah memberikan pemulihan bagi orang. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin tersenyum kalau ketemu orang. Ibu Widya, ya Pak Sarir, banyak-banyak senyum Pak. Orang Padang emang agak susah senyum katanya. Enggak ya lah ya. Orang Padang ramah-ramah. Keberanian dan keteguhan itu penting. Keberanian dan keteguhan laki-laki ini mencari Tuhan Yesus. Bapak Ibu bayangin begini, orang dirasuki setan, legion, terus sudah dibuang dari kampungnya, ditaruh di kuburan-kuburan itu. Itu orang gak waras. Kira-kira menurut Bapak Ibu pernah gak lihat orang gak waras? Nilis pernah lihat orang ODGJ? Pernah lihat gak di jalan? Kira-kira gimana? Kebanyakan orang gila gimana? Kadang-kadang paling sering gak pakai baju. Kalau pakai baju Bu, kadang-kadang rombeng-rombeng. Nggak mandi, ya, bau, dekil, kumbang. Tapi orang ini yang dirasuki legion memberanikan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Memberani. Menurut Bapak Ibu emang gampang gitu dia lari begitu saja? Enggak, itu ada pergumulan karena ada siapa di dalam diri dia? Ada ribuan roh jahat, ada legion di dalam tubuhnya, ribuan setan di dalam hidup tubuhnya yang menghambat dia untuk lari mencari Tuhan. Tapi dia punya keteguhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kesungguhan inilah ungkapan lain dari iman. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, apabila hari ini engkau memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia, itu janji berkat. Di Ulangan pasal 28, janji berkat diberikan kepada kita. Orang ini dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, berlari-lari, mungkin ada pergumulan, ada halangan, ada rintangan. Mungkin murid-murid udah menghalang-halangi. Kayak pengawal pas pampres itu, awal presiden tuh kalau ada orang muda datang langsung. Apalagi ini orang gila, kotor, bau, mungkin karena di kuburan berlari-lari, pasti dihalangi. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan dan bersujud. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita, apapun yang kita hadapi, cari Tuhan, cari Tuhan. Berharap kepada manusia kecewa, Bang. Berharap kepada manusia menyakitkan, kan? Berharap kepada manusia nggak pernah ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu akhirnya kesaksian. Orang ini diperintahkan setelah dia sembuh, dia harus menjadi saksi yang kuat atas kesembuhan dan kebaikan Tuhan yang dialami. Makanya Tuhan bilang, pulang, kamu harus pulang. Kasih tahu ke keluarga kamu sudah sembuh. Dan kesembuhan yang kamu alami itu karena ada kasih karunia Tuhan yang kamu alami, agar orang tahu bahwa Yesus Kristus itu penuh kasih karunia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, Tuhan Yesus ingin orang ini menunjukkan bahwa dia ada perubahan di dalam hidup.
transformasi dan pemulihan terjadi. Kesembuhan tersebut tidak hanya memberikan penyembuhan fisik, tapi mentalnya dipulihkan. Gini Bapak Ibu, tadi saya bilang kalau orang kerasukan roh atau orang penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus itu dia dibuang. Nah kalau dia sudah sembuh, itu ada pemulihan, bukan lagi sembuh fisik saja, mentalnya harus dipulihkan. Kenapa sih di Indonesia ada residivis namanya? Orang masuk penjara karena melakukan suatu tindakan kriminal berulang-ulang. Sekarang divonis 2 tahun, keluar melakukan kejahatan yang sama lagi, masuk lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hanya memulihkan fisiknya, mentalnya nggak dipulihkan. Orang bertobat Bapak Ibu, jadi orang Kristen. Kayak saya nih, non-Muslim. Non-Muslim. Saya Muslim dulu. Kayak Bu Reni, kayak Bu Yuli gitu. Muslim dulu. Lalu Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kalau cuma fisik yang berubah, pikiran kita nggak akan berubah. Nanti 10 tahun jadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen, dia nggak tumbuh. Yang dia ceritakan hanya bagaimana dia bertobat, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Kristus, nggak ada pertumbuhan. Kemana-mana ceritanya cuma Tuhan menyelamatkan saya karena dulu saya orang begini, saya orang jahat, saya orang hebat. Kenapa? Karena mentalnya belum dipulihkan. Tuhan Yesus, orang muda ini kerasukan setan, bukan fisiknya saja yang dipulihkan, tapi mentalnya dipulihkan. Sehingga Tuhan Yesus bilang, pulang ke rumah kamu, kasih tahu keluarga kamu, kasih tahu orang kampung kamu, ada transformasi yang terjadi, ada perubahan yang kamu alami karena kasih karunia Tuhan yang memulihkan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di Markus pasal 5 ayat 19 ini Tuhan Yesus bilang ini, Tuhan Yesus tidak memperkenankan orang ini ikut karena dia mau ikut. Tuhan Yesus bilang, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Lalu di ayat 20 Tuhan Yesus bilang, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipulihkan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia Tuhan, berceritalah kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang paling penting, kita sendiri harus berubah dulu, mengalami transformasi. Kalau kita nggak berubah, karakter kita belum dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kesaksian kita akan jadi, kalau orang Padang bilang cemooh, cimeeh orang, ejekan orang. Akhirnya kita hanya menghinakan Tuhan saja. Ngomong firman Tuhan, ngomong firman Tuhan, ngomong firman Tuhan, hidup nggak pernah berubah. Ada banyak orang suka ngomongin firman Tuhan, bahkan dari pagi sampai pagi begadang, tapi nggak ada perubahan juga. Banyak banget betul. Nah, penerapan kuasa kesembuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah doa dan pengharapan. Ketika kita menghadapi tantangan dan sakit, kita dapat mengaktifkan kuasa kesembuhan itu. Kesaksian dan pelayanan kita dapat menjadi saksi, menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencari Kristus dalam segala hal. Dalam segala hal yang Bapak Ibu hadapi, apapun yang Bapak Ibu hadapi, carilah Tuhan. Percaya kuasanya dapat mengubahkan kita. Jangan berharap situasi kita yang berubah, tapi harapkan Tuhan mengubah kita secara fisik, secara mental di dalam situasi yang sedang terjadi. Mari kita bersaksi dimanapun tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini dirasuki roh jahat, tapi Tuhan memulihkan dia. Tuhan menyembuhkan dia. Bukan fisiknya saja disembuhkan Tuhan, tapi mentalnya juga dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata begini Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 12,
Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini, karena aku pergi kepada Bapa. Orang sering lupa nih menafsirkan ayat ini. Yang sering orang pikir gini, Tuhan Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan lebih besar dari ini. Bukan, Bapak Ibu. Maksud dari ayat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pekerjaan yang lebih besar daripada semua yang dilakukan itu adalah pergi kepada Bapa. Yesus mati 3 hari, bangkit, lalu dia pergi ke surga. Itu pekerjaan yang besar, karena dia menciptakan jalan bagi kita. Dan di sana dia menyediakan tempat bagi kita. Itu pekerjaan yang besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi kita, Tuhan Yesus bilang, barang setiap orang yang percaya kepadaku dan percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini karena apa? Aku pergi kepada Bapa. Jadi kita akan melakukan pekerjaan nggak lebih besar dari pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu contoh bagi kita dan itu yang bisa kita lakukan. Kecuali kayak Nabi Muhammad, dia melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dari surga turun ke bumi, lalu naik ke surga sekali aja. Ya Wasin, Nabi Muhammad 7 kali. Lebih besar dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, percaya kepada pekerjaan-pekerjaanku, dia juga akan melakukannya. Kalau Bapak Ibu bilang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu akan melakukan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita, iman kita digambarkan kepada kesungguhan kita. Kesungguhan kita dibuktikan dengan kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mempelajarinya dan menerapkannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali seperti orang yang dirasuki roh jahat itu. Dia mengalami pemulihan fisik, tapi juga dia mengalami pemulihan mental. Dia mengalami transformasi yang baru, luar biasa Tuhan, sehingga dia bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang sekampung. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya ini menolong, mengingatkan kami untuk kami terus berharap kepada Engkau, mencari wajah-Mu senantiasa di dalam setiap hal, dan mengizinkan Engkau berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian untuk firman Tuhan. Nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan akan menolong kita semua. Firman Tuhan akan mengarahkan kita, Roh Kudus juga mematerakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Katakan janji yang manis, Kau tak lupakan. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Bapa dalam surga, ini penghiburan bagi kami bahwa janji Tuhan ketika kami meyakini dengan keteguhan hati kami bahwa Tuhan akan menolong kami, maka Tuhan akan menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami terus-menerus belajar, berharap, bergantung penuh kepada Tuhan. Saat ini kami terus berdoa memohon kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir saat ini. Kau pilih keberadaan mereka, Kau lihat hati dan pikiran mereka, dan apapun yang digumuli biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, menolong mereka untuk mengalami pembaharuan dari semua yang dihadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang datang dengan keadaan sakit, biarlah Tuhan pulihkan saat ini juga. Kasih karunia Tuhan biarlah turun atas jemaat-jemaat yang kesehatannya terganggu, dan biarlah pulih kembali seperti sedia kala. Bapak, kami berdoa Tuhan memohon untuk jemaat-jemaat yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Yang sedang berusaha biarlah Tuhan majukan usahanya agar semakin hari semakin berkembang, dan melalui usaha ini nama Tuhan dipermuliakan. Yang masih kuliah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, dan Tuhan menjadi sumber sukacita. Bagi mereka yang bersekolah, Tuhan tolong dalam sekolah, dalam hal yang lain yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan berkati. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mulai pergumulan di dalam rumah tangga. Bapak memberkati, Bapak menyertai, dan berikan yang terbaik Tuhan di dalam pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi. Apapun yang saat ini sedang digumuli Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ibu Susan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, anak cucunya, Tuhan mantunya, Tuhan memberkati persoalan yang dihadapi saat ini juga. Biarlah Tuhan bukakan jalan keluar, Tuhan berikan pencerahan, dan lebih dari itu biarlah mereka mencari Tuhan. Mereka bergantung dan berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyerahkan jemaat-jemaat yang lain dan saudara-saudara kami juga yang ada di Padang saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Erik sebagai hamba Tuhan yang melayani di sana, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami percaya ya Tuhan bahwa apapun yang dilakukan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang ada, majelis yang ada, Tuhan terus memberi hati, pikiran yang sungguh-sungguh, yang tulus untuk meninggikan dan meluaskan kerajaan, pelayanan yang dipercayakan kepada Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di Batam maupun di Duri, Pekanbaru, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, agar mereka juga tetap berdiri teguh dengan keyakinan bahwa Tuhan menjadi pemimpin, pemandu, penolong mereka. Bahkan akan memberkati dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan mereka. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Padang. Tidak bibir mereka Tuhan pakai, hati dan pikiran Tuhan urapi, sehingga firman atau kata-kata yang disampaikan membangkitkan, menginspirasi umat Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk gereja kami, Gereja Rantau Jakarta, dengan segala hal yang kami hadapi saat ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk majelis yang ada, jemaat yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk donatur yang mendukung pelayanan kami secara finansial. Tuhan memberkati terus. Majelis yang ada, Tuhan memberkati, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani, mengembangkan gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan kami Tuhan membuka hati, membuka tangan kami untuk siap menyambut jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirim. Berikan kami juga kemauan, keberanian untuk menjadi saksi, menceritakan kasih karunia Tuhan yang kami alami. Sehingga kami rindu Tuhan ada banyak jiwa baru yang mau datang kepada Tuhan, belajar bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Ini semua doa kami, ini harapan kami, ini kerinduan kami. Kami terus bersyukur untuk Ibu Yuli yang masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami berterima kasih tempat ini masih kami diizinkan kami memakai untuk beribadah, meluaskan kerajaan Tuhan. Bersyukur untuk Pak Tobing yang Tuhan berikan kesehatan, kebugaran. Bersyukur untuk Ibu Reni juga Tuhan yang terus Tuhan pelihara. Berkati para orang tua kami ini Tuhan. Mereka lah orang yang mula-mula yang Tuhan izinkan melayani di gereja ini, mengembangkan gereja ini ke hari ini masih bisa ada karena Tuhan memakai mereka. Terima kasih untuk semuanya itu, dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan menolong kami. Bahkan Tuhan menyediakan jawaban untuk pergumulan permohonan kami sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan.
Doa ini kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Aba kami akan disiapkan. Tibulah kerajaanku, pelakulah aku hidupmu kepada saluku. Agilah makanan kami secukupnya. Ampunkanlah kesalahan kami, kejar kami, ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya. Ya karena Engkau Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa serta kemuliaan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya dengan setia, percayalah setiap janji berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu menjadi milik kita. Karena itu, lakukanlah itu dengan setia. Izinkan hidupmu diubahkan oleh Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Bukalah hati, tengadahkan tangan, sambil tetap percaya bahwa Bapa kita yang di surga menghadapkan wajahnya kepada kita, menjaga keluar masuk kita dimanapun kita berada, dibela, dilindungi, dipeliharanya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan masuk-masuk yang tidak baik. Bahkan Tuhan memberkati rumah tangga kita, memenuhi lumbung-lumbung kita, menjadikan berhasil tiap usaha, pekerjaan apapun yang kita lakukan. Suami, istri, anak, cucu, mantu, mertua, semua diberkatinya dan dijadikannya berkat, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap berkat, setiap janji ini kita terima di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tanamlah kini hati hamba. Untuk bersaat itu ibadah kita selesai.